Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Betul dengan Mas Faiz? Iya, betul. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah ya. Saya Dimas, mahasiswa gizi yang pada pagi hari ini akan menemani Mas Faiz dalam konsultasi gizi ya. Mas. Oke. Gimana, Mas? Ada yang perlu saya bantu? Jadi gini, Mas. Dalam 2-3 tahun lagi saya ada rencana mau menikah. Nah, tapi itu saya masih kurang pede sama masa tubuh saya. Jadi kayak kalau menurut saya tuh terlalu kurus gitu loh, Mas. Tapi saya tanya teman-teman saya tuh katanya normal gitu karena kamu tinggi, makanya kelihatan kecil tuh. Tapi saya nggak pede, pengennya tuh agak meningkatkan masa beban saya gitu loh, Mas. Jadi agak kelihatan lebih besar. Oh gitu, oke, baik. Berarti dari Mas Faiz ini dalam beberapa tahun ke depan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, terus ingin memiliki proporsi badan yang ideal gitu ya, yang lebih bugar dari sekarang gitu ya. Oke, baik. Berarti tujuan konseling kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengedukasi Mas Faiz terkait berat badan ideal gitu ya. Nanti juga terkait calon pengantin yang sehat dan baik itu bagaimana gitu ya. Oke. Ini nanti konselingnya berlangsung selama 15-20 menit. Mas Faiz apakah berkenan? Iya, nggak apa-apa. Baik, oke. Nanti ini saya sambil mencatat nggih. Sambil bertanya sesuatu gitu ya. Baik. Oke. Untuk berat badan dan juga tinggi badan, terakhir kali menimbang dan mengukur itu kapan nih, Mas? Kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu, Mas, itu saya ikut MCU dari kantor. Itu berat badan saya sekitar 55. Terus kalau tinggi badannya itu 170. Oke, berat badan 55, tinggi badan 170. Baik, ini nanti saya akan menghitung indeks massa tubuh atau IMT ya. Ini IMT itu berkaitan dengan apa ya, Mas? Oke, untuk IMT itu atau indeks massa tubuh itu untuk mengetahui status gizi seseorang berdasarkan pada perbandingan tinggi badan juga berat badan. Saya izin menghitung dulu nggih. Iya. Oke, untuk berat badan 55 dan juga tinggi badan 170 cm ya. Di sini rata angka 19,0. Artinya normal. Normalnya IMT seseorang itu di rentang angka 18,5 sampai 25. Di bawah 18,5 itu termasuk underweight atau kurus. Di atas 25 termasuk overweight. Sampai 28, di atas 28 sudah termasuk gemuk. Gitu ya. Oke. Karena ini status gizi Mas Faiz normal dan kadang Mas Faiz juga merasa nggak pede ya. Karena merasa kok kurus gitu padahal status gizinya normal. Mungkin ini karena Mas Faiz tinggi badannya lumayan tinggi ya, 170, jadi terlihat memang sedikit kurus dari orang-orang sebaya yang memang tingginya kurang dari Mas Faiz begitu. Baik. Untuk tekanan darah terakhir kali mengukur kapan nih, Mas? Sama pas MCU kemarin itu kalau nggak salah 119/80. Oke, bagus, normal Mas, tekanan darahnya tidak ada kendala. Oke, untuk di gangguan makan, Mas, apakah Mas Faiz punya gangguan makan seperti mual, muntah, diare, sulit menelan ataupun sulit mengunyah? Kalau itu nggak ada sih, Mas. Nggak ada. Nggak ada. Untuk pantangan makanan juga tidak ada. Nggak ada. Oke. Untuk alergi makan ada? Tidak ada. Nggak ada. Untuk diet yang dijalani saat ini, apakah menjalani diet-diet tertentu? Beberapa minggu ini saya lagi fokus mengurangi gula sih, Mas. Gitu. Oke. Berarti bisa terbilang diet rendah gula ya? Iya. Oke. Untuk asupan makan sehari bisa berapa kali, Mas? Sehari bisa 2-3. 2-3. Untuk cemilan atau selingannya? Sehari sekali paling, Mas. Sehari sekali. Oke. Di sini saya akan menanyakan kebiasaan makan sehari-hari selama di rumah gitu ya. Untuk makanan pokok biasanya mengkonsumsinya apa, Mas? Nasi. Oke. Di sini terlihat nasi putihnya yang bagian piring A, B atau C? Kalau nasinya sih bagian yang B sih, Mas. Oh, yang B, satu porsi sedang ya, 200 gram gitu ya.
Oke, selain nasi, apakah mengonsumsi yang lainnya? Selain nasi, paling mie instan sih mas. Mie instan. Iya. Oke. Biasanya kalau mie instan itu berapa bungkus mas sekali konsumsi? Mie instannya biasanya sih yang goreng ya. Yang itu goreng. Mm-mm. biasanya langsung 2 bungkus, Langsung tapi 2 dua bungkus bungkus. itu bumbunya cuma pakai 1 aja. Oke, gitu. Itu sehari bisa berapa kali mas konsumsi mie instan? Pas lagi pengen aja sih, biasanya sebulan bisa 2 atau 1 sampai 2 kali dalam Oke, sebulan. baik. Oke, untuk makanan pokoknya berarti nasi dan juga mie ya? Iya. Oke, kita lanjut ke bagian lauk hewani ya. Lauk hewaninya ini biasanya konsumsinya apa? Kalau saya sih biasanya ayam sama ikan ya. Oke, ayamnya itu diapain mas biasanya? Ayamnya biasanya digoreng. Biasanya digoreng. Bagian apa kalau boleh tahu? Biasanya saya sukanya yang paha atas sih. Oke, paha atas. Berarti ini yang paha atas yang bagian A ya? Iya, paha atas. Oke, bagian A. Untuk selain dari paha, berarti tadi ada Ikannya biasanya ikan tongkol sih mas. Ikan tongkol. Iya. Oh, iya. Kalau biasanya sukanya yang bagian ekor. Bagian ekor. Oh, berarti yang ini ya, yang bagian C ya? Iya. Oke. 1 ekor atau lebih konsumsinya? 1 ekor. 1 ekor. Oke. Itu seberapa sering konsumsinya? Kalau untuk ayam ya bisa hampir setiap hari. Hampir. Tapi kalau ikan ya biasanya seminggu bisa 3-4. Oke, baik. Oke, berarti lauk hewaninya tadi ikan sama ayam ya? Iya. Oke, untuk lauk nabatinya ada apa? konsumsinya? Tahu sama tempe sih. Tahu sama tempe. Itu Iya. biasanya diapain mas? Digoreng biasa aja. Digoreng biasa aja. Kalau tahunya yang ini yang mana? Tahunya yang ini sih mas, yang kecil ini. Oh, yang F ya? Iya. Oke. Seberapa sering konsumsinya mas kalau tahu? Seminggu bisa 3 kali sih. Seminggu bisa 3 kali. Oke, kalau tempe? Tempenya yang C itu sama. Biasanya sama. saya goreng barengan gitu. Oke. Untuk tahu dan tempe tadi sekali konsumsi berapa potong? Biasanya tahunya 2, tempenya 1 sih. Oke, tahunya dan tempe 1. Oke. Berarti lauk nabatinya tahu dan tempe ya. Iya. Lanjut ke sayuran ya. Sayuran yang biasa dikonsumsi? Biasanya sih kangkung sih. Biasanya kangkung. Iya, tumis kangkung gitu. Kalau ini kangkungnya yang pakai sendok makan atau pakai piring? Sendok makan biasanya ngambil 3 atau 4 sendok makan sih. 3 atau 4 sendok makan. Oke, itu seberapa sering mas konsumsinya? Ya, seminggu bisa 4-5 Seminggu kali. bisa 4-5 Lumayan kali. sering sih mas. Oke, berarti untuk sayurannya itu ya, ada lagi sayurannya? Itu aja. Oke, lanjut ke buah-buahan ya. Buah-buahan yang sering dikonsumsi apa? Buah sih biasanya mangga ya mas. Mangga. Oke, kalau dia dari sini mangganya yang A, B atau yang C? Yang A, yang ukurannya besar. Oke, itu sekali konsumsi berapa buah biasanya? 1 sih mas. 1 Iya, aja. soalnya kan udah gede kan. Oke, itu seberapa sering konsumsinya? Biasanya sih bisa seminggu 2 kali. Tapi biasanya dalam bentuk utuh ataupun jus gitu sih. Oke, seminggu 2 kali ya. Ada buah-buahan lain yang dikonsumsi? Itu aja sih. Itu aja. Oke. Kita lanjut ke cemilannya ya. Cemilan biasanya nyemil apa mas? Cemilan tuh biasanya kayak martabak telur gitu sih. Oh, martabak telur. Tapi nggak sering-sering juga sih, kayak cuman sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Oh gitu. Iya. Kalau sekali mengonsumsi itu berapa potong mas? Biasanya 1 martabak itu ada 10 potong, habis sendiri sih. Jadi 10 potong sendiri. Oh, 10 potong sendiri. Iya. Oke. Oke. Saya cukupkan ya untuk kebiasaan makannya. Berarti dilihat dari kebiasaan makan Mas Faris ini cenderung lebih ke proses memasak yang digoreng ya dan juga ditumis gitu. Jadi lebih cenderung lemak atau minyaknya ya cenderung tinggi gitu ya. Oke. Aktivitas sehari-harinya bisa Aktivitas diceritakan? sehari-hari biasanya sih karena dikerja di rumah sakit bagian radiologi, itu saya datang jam 8 ya. Jam 8 tuh apel pagi. Habis itu ya mengerjakan pasien, terus karena radiologi ya jadi nggak sesibuk
perawat dan lain-lain, jadi lebih banyak duduknya. Oh gitu. Oke, baik. Berarti Mas Faiz ini sebagai radiografer ya? Iya. Oke. Untuk riwayat penyakit dari Mas Faiz sendiri apakah ada? Kalau riwayat penyakit nggak ada, tapi kalau dari saya ya itu nggak ada. Tapi kalau dari orang tua tuh ada riwayat hipertensi sama DM. Oh gitu. Oke. Ada riwayat konsumsi obat tertentu? Nggak ada sih, cuman Oke. vitamin. Oke, baik. Oke. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai calon pengantin yang sehat gitu ya. Karena tadi kan Mas Faiz memang untuk memenuhi berat badan yang ideal itu seperti apa, itu nanti bisa dilengkapi untuk makanan pokoknya, lauk pauk, buah-buahan, dan sayur-mayur itu dalam satu piring yang disebut juga dengan isi piringku. Kalau sesuai prinsip isi piringku itu, makanan pokok itu bisa di 2/3 dari setengah piring ya. Untuk lauk pauk baik dari hewani dan juga nabati itu ada di 1/3 piring dari setengah piring. Oh iya, Mas. Iya. Kalau untuk buah-buahan juga sama 1/3 dari setengah piring. Namun untuk sayur mayur itu sedikit lebih banyak dan sama porsinya dengan makanan pokok ada di 2/3 dari setengah piring gitu Mas. Jadi nanti bisa diusahakan dalam satu piring itu lengkap mulai dari makanan pokok, sayur mayur, lauk nabati dan juga hewani, kemudian juga ada buah-buahannya gitu ya. Oke. Karena tadi juga Mas Faiz ini sebagai radiografer ya, dimana bekerja sehari-harinya berpaparan dengan radiasi. Ya, radiasi. Oke, saya sarankan sehari sekali itu bisa mengonsumsi susu sapi yang sterilisasi. Itu lebih baik, tanpa gula, dan dia lebih aman juga, dan untuk sebagai perlindungan diri aja. Iya. Oke, karena radiasi itu kan lumayan berbahaya juga ya Mas, gitu. Nanti juga supaya Mas Faiz bisa lebih tetap sehat, lebih tetap bugar, nanti pernikahannya lancar gitu ya. Oke, selanjutnya nanti dalam makan sehari-hari cara pengolahannya bisa diubah, mulai dari yang tumis-tumis sampai goreng-menggoreng itu bisa diubah lebih ke kukus, merebus, ataupun dipanggang itu lebih baik gitu ya. Terus nanti bisa diingatkan juga untuk calon pasangannya itu tablet tambah darahnya bisa dirutinkan. Minum tablet tambah darah itu 1 tablet setiap minggu, diminumnya setelah makan dengan air putih ataupun jus buah, itu tidak apa-apa. Tapi jangan diminum juga dengan teh, kopi ataupun susu karena akan menghambat kinerja obatnya. Betul gitu. Di sini nanti dari kertas yang saya beri ada kotak kontrol minum tablet tambah darah. Mas Faiz nanti bisa mengontrol pasangannya ya. Jangan sampai bolong gitu ya, karena takutnya nanti anemia gitu ya, takutnya kurang energi kronis gitu. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sih Mas, sudah cukup ada. jelas informasinya. Oke, kita menyepakati dulu ya, nanti kan dalam beberapa waktu ke depan nanti kita akan jadwalkan untuk konsultasi kembali bersama dengan saya ya. Jadi kita di sini pada pertemuan kali ini menyepakati dulu alternatif solusi yang sudah saya berikan tadi. Mulai yang pertama tadi mengonsumsi susu sehari sekali 1 gelas, mengubah cara pengolahan makan, mulai ke dari yang menggoreng ataupun menumis ke mengkukus, merebus, dan juga memanggang gitu. Dapat juga melengkapi sesuai prinsip isi piringku ya, mulai dari makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, kemudian sayur mayur dan juga buah. Dari ketiga solusi yang saya berikan itu, kira-kira Mas Faiz yang sekiranya komitmen untuk kedepannya itu yang mana aja? Mungkin 3-3-nya sih Mas. 3-3-nya. Oke, baik. Itu bagus sih Mas, 3-3-nya. Oke, berarti nanti kita akan melihat perkembangannya selama 1 bulan ke depan. Nanti dijadwalkan lagi selama 1 bulan dari hari ini, nanti konsultasi kembali bersama dengan saya gitu ya. Nanti kalau bisa pasangannya diajak juga, biar sekalian konsultasi kembali dengan saya gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi?
Itu aja sih Mas mungkin. Itu aja. Ya. Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, konsultasi pada pagi hari ini saya cukupkan. Terima kasih Mas Faris sudah meluangkan waktunya Ya, untuk saya juga berkonsultasi. terima kasih. Ya. Oke, baik. Kami cukupkan dulu ya. Ya. Sampai saat ini, nanti kita melihat perkembangannya selama sebulan kemudian. Oke. Oke, terima kasih. Saya Ya, Mas terima Faris. kasih.